Bapak Ibu dan para pemirsa, para dimanapun Anda berada, bergabung dengan acara kita pada pagi ini. Sama-sama kita layak dan pantas mengucapkan syukur kepada Tuhan berikan sebagai kesehatan ya. Dan juga baru saja kemarin kita merayakan hari lahir Pancasila, dan hari ini kita bersama-sama dalam talkshow yang sudah kita persiapkan. Tema besar dari talkshow kita pada hari ini adalah Regional Sharing School, belajar di sekolah siap, belajar di rumah siap. Nanti Mr. Andre akan memaparkan yang spesifikasi spesifik di Regional Sharing. Sedangkan pagi ini saya akan mencoba mengajak para pemirsa. Tema yang saya sampaikan adalah new normal. Siapkah kita, Bapak Ibu dan para pemirsa ya? Kita bicara new normal, sebenarnya yang paling hakiki harus disiapkan adalah siapkah kita untuk karena pada prinsipnya new normal akan jadi sebuah kenyataan manakala diikuti dengan sebuah perubahan. Perubahan itu akan terjadi kalau dan kita sendiri sudah siap. Kalau kita bicara dengan new normal yang sekarang sudah mulai diperkenalkan dengan normal baru ya. Soalnya kalau nanti semuanya bilang new normal, ibu saya yang bingung, saya sekarang nggak tahu new normal itu apa toleh, nggak tahu. Maka lebih familiar sekarang para pembicara yang bicara tentang new normal itu menggunakan istilah normal. Kalau mau saya mengatakan bahwa sebenarnya new normal atau normal baru bagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah kondisi yang benar-benar baru. Yang kedua adalah kondisi yang dulu sudah ada tapi hilang. Kemudian barunya itu adalah mengembalikan kepada hal yang sudah pernah ada tapi menghilang. Contohnya begini. Kalau yang sekarang ini menjadi ciri khas normal baru yang mudah dan juga mudah dipahami oleh banyak orang, itu adalah protap dan protokol kesehatan. Misalnya pertama adalah pakai masker, kedua cuci tangan, kemudian yang ketiga adalah jaga jarak, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat yang pertama, mana sih normal baru yang merupakan kembalinya pembiasaan yang tadinya sudah ada tapi hilang. Contohnya kalau saya mau mengatakan cuci tangan. Kalau zaman dulu, bahkan saya masih mengalami di setiap rumah, kalau di kampung kami, sepulang dari manapun itu wajib hukumnya untuk cuci tangan, cuci kaki. Apalagi habis melayat ke tempat orang. Maka kalau di desa-desa itu sumur itu kebanyakan ada di luar, karena supaya sebelum masuk rumah kita bisa untuk cuci tangan dan cuci kaki dan seterusnya. Berarti kalau sekarang itu sudah diterapkan lagi, itu bukan sesuatu yang baru, tetapi yang lama yang sudah hilang sekarang sudah kembali lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, dulu dalam adat kita ke timur, kalau orang batuk itu tangannya harus gitu kan. Jadi batuk, menguap itu tangannya ada menghalangi ya. Nah, ada yang menghalangi, dan itu sebuah budaya, itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Tapi lama-lama sekarang menjadi latah. Orang bahkan batuknya ditunjuk-tunjukin. Sudah dropletnya itu sudah menyebar. Nah, sekarang
diarahkan untuk itu ditutup. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru, yang lama, tapi kemudian dikembalikan. Sedangkan yang benar-benar baru adalah jaga jarak. Nah, maka untuk yang jaga jarak ini kan ciri khas bangsa kita ini kan kebersamaan dan gotong royongan. Wah, ketemu aja udah, gimana coy, gimana bro? Nah, sekarang harus kemudian salaman itu kalau yang hanya begini itu adalah salaman yang bukan muhrimnya. Itu yang baju yang asrama, semua salaman harus begini. Nah, ini hal yang baru. Maka hal-hal yang baru ini nanti akan menjadikan sebuah dibiasakan sampai pada akhirnya menjadi sebuah budaya. Nah, kalau saya bicara tentang perubahan, kalau kita bicara perubahan, itu adalah sesuatu yang kalau dikatakan perubahan adalah sebuah keniscayaan. Selama kita hidup, tidak mungkin kita tidak akan berubah. Sejarah mengatakan bahwa proses evolusi itu adalah proses perubahan. Sampai pada akhirnya kita pada saat ini. Bahkan terjadinya bangsa Indonesia pun itu berasal dari kerajaan-kerajaan yang berevolusi, artinya kita siap untuk berubah. Nah, pertanyaannya adalah, dengan adanya kondisi ini, apakah kita sudah siap untuk berubah? Kita lihat sebenarnya pertanyaannya. Maka saya mengambil new normal, siapkah kita berubah? Ya. Jadi teman-teman, para pemirsa, bisa dilihat di layar Anda. Sedikit saya akan melihat tentang manajemen perubahan, proses perubahan yang terjadi. Sebenarnya di dalam setiap perubahan itu ada 3 hal yang perlu kita lalui, yaitu kondisi saat ini, masa transisi, kemudian kondisi yang diharapkan. Setiap perubahan adalah melalui 3 fase ini. Saat ini, masa transisi, kemudian kondisi yang diharapkan. Nah, sekarang korelasinya dengan kondisi saat ini, kita lihat bahwa saat ini adalah pandemi COVID-19 yang terpapar semakin meningkat, yang meninggal masih bertambah sampai dengan saat ini. Kemudian masa transisinya apa? Masa transisinya adalah new normal, yaitu kehidupan kita membiasakan hidup mengikuti protap dan protokol PSBB. Ini adalah new normal sebagai masa transisi. Nah, kondisi yang diharapkan apa? Kondisi yang diharapkan adalah aktivitas umum terlaksana yang terpapar semakin minim. Ini manajemen perubahannya seperti ini. Lalu kita lihat selanjutnya, respon yang ada di dalam menyikapi perubahan ini adalah, yang pertama adalah yang muncul stability, kemudian immobilization, tidak bergerak, kemudian denial, penolakan, kemudian kemarahan, kemudian perundingan, kemudian tertekan, kemudian pengujian, dan 8 penerimaan. Nah, sekarang mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Ya. Dari sekian ini tadi, sekarang kita pada posisi yang mana? Nah, kita pada posisi yang mana? Apakah kita berada pada yang ingin stabil? Apakah kita ingin berada pada orang yang ingin bergerak? Atau bahkan kita menolak? Atau kita marah? Atau kita berunding cari win-win solution? Atau justru kita tertekan? Atau ini menjadikan pengujian bagi kita? Atau yang terakhir kita adalah sebuah penerimaan? Ini sebuah tawaran, Bapak. Ya, sebuah tawaran
dengan adanya new normal itu, sejauh kita ditantang kesiapan kita sejauh mana. Maka pertanyaan dalam pesangon ini kita mau seperti apa, itu menjadi hak prerogatif kita sebagai pelaku perubahan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang menjadikan kenapa kami mengajak Bapak Ibu pada mengajak Bapak Ibu untuk pagi hari ini untuk bersama-sama berbicara dengan tema yang Regina Seri, belajar di sekolah siap, belajar di rumah siap. Kita bicara Regina Seri bukan hanya belajar tentang sekolah Regina Seri, tapi seluruh salah satunya adalah Bapak Ibu para orang tua. Percuma kalau kami siap dengan segala sesuatunya, kurikulum nanti akan dipaparkan, dibeberkan kesiapannya seperti apa, tetapi Bapak Ibu sendiri sebagai orang tua yang menjadi bagian dari proses Regina Seri ini, kemudian juga tidak siap dan juga tidak dipersiapkan. Bapak Ibu, kalau saya boleh jujur mengatakan, sebenarnya dampak yang paling berdampak dan juga sangat-sangat berbahaya dari pandemi COVID-19 adalah dampak untuk anak-anak kita yang masih duduk di dunia pendidikan, yang masih pelajar. Itu dampak yang paling parah. Ya, kenapa? Karena anak yang masih dalam usia belajar ini, dia di saat ini juga berdampak seperti orang-orang yang lainnya, orang dewasa yang lainnya, dalam hal kesulitan makanan, kesulitan untuk memenuhi kesenangannya, itu sama. Tetapi dampak yang juga paling parah menurut saya dari perspektif SDM adalah investasi untuk masa depan. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang pendidikan ada 3 hal yang menjadi kebutuhan anak belajar, yaitu knowledge, kemudian skill, kemudian karakter, pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Oke lah, untuk pengetahuan kita bisa online ya, dan berbagai sumber sudah itu. Keterampilan pun juga, meskipun sekarang sudah lari ke keterampilan yang menggunakan online. Nah, tetapi dalam hal karakter ini tidak bisa kita online, karena karakter ini butuh media. Media karakter itu apa? Media karakter itu adalah sosialisasi dengan orang lain. Bagaimana sosialisasi dengan orang lain? Nah, saya ambil contoh misalnya, anak nantinya akan menjadi pinter, akan terampil untuk menggunakan gadget ataupun menggunakan media informasi yang lainnya. Tapi bagaimana dia cara bersosialisasi dengan teman sebayanya, bersosialisasi dengan orang yang beragam, ya, orang yang berbeda dalam sukunya, berbeda agamanya, itu tidak bisa dipelajari dengan namanya online, ya, harus ada media yang dia melakukan. Ya, inilah yang nantinya akan menjadi beban khususnya dari sisi SDM untuk membangun SDM dalam bidang karakter ini perlu waktu yang panjang. Kalau yang ketinggalan hanya pengetahuan, bisa didil ataupun dengan cara apapun lah bisa tes. Tapi kalau yang ketinggalan adalah tentang karakter, ini lama mengejarnya. Maka dengan daya apapun kita Regina Seri, begitu ada peluang kita sudah bisa masuk. Jangan lagi Zoom, jangan. Kita akan segera jalankan itu. Tentu saja dengan kesiapan yang sudah dipersiapkan. Nah, itu Bapak Ibu dari sisi orang tua, mari kita sama-sama nanti ada naik lagi. Pentingnya anak-anak kita untuk segera bersekolah. Karena kalau saya baca orang tua yang sudah mulai jenuh, sudah mulai repot, sudah mulai kebingungan bagaimana untuk mengajari anak untuk menjadi berdisiplin, saya yakin putra putri Bapak Ibu sudah tidak seperti dulu lagi. Bangun pun pasti siang, tidurnya pasti malam karena main game. Artinya sudah mulai ada pola baru. Ada pola baru. Ini new normal bagi anak-anak yang new normal yang sebenarnya tidak normal.
dan itu new normal yang negatif. Hati-hati Bapak Ibu para orang tua. Sekali lagi, untuk mengembalikan kebiasaan, apalagi budaya hidup anak yang sudah berada dalam budaya anak itu akan sangat sulit dibandingkan dengan pengetahuan dan karakter. Akhir dari pemaparan saya ini, saya mengajak para orang tua, mari kita bersama-sama untuk menyikapi normal baru. Saya lebih suka normal baru karena mudah dipahami banyak orang. Normal baru ini sebagai orang tua sehingga anak yang nantinya akan kembali ke kami untuk dikembalikan memori karakter, untuk dikembalikan budaya hidupnya sebagai pelajar, itu akan semakin cepat. Itu harus cepatnya. Kalau itu sampai terlambat, itu berbahaya bagi investasi anak di masa depan. Barangkali itu yang saya paparkan. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa, dipersilakan. Ya, saya bagi berikan pada